Apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara gerak. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira wa idza ja'ahum amrun minal amni وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ minhum. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا Qatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin Asallahu an yakuffa ba'dalladzina kafaru wallahu ashaddu wa asaddu tankila man yasfah tafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha wa man yasfah tafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqit wa idza huyitum bi tahiyyatin wa fahayyu bi ahsana minha aw rudduha Inna Allah kana ala kulli syai'in hasiba Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdiqu minallahi haditha sadaqallahul azim Allahumma 65 salli wa sallim wa barik ala Rasulillah
وآبه الأخيار الله رسول الله وآبه الأخيار. 82 dari ya? Sampai? Hamba berlindung dari perbuatan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. An-Nisa 82 sampai dengan 87. Dan tidakkah mereka menadaburi Al-Quran seandainya Al-Quran itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan, kemenangan atau ketakutan, kekalahan, mereka menyebarluaskannya, padahal seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulu Amri, pemegang kuasaan di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulul Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nas'aluka rahmatan ya Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabirul Khaliqul Bariul Musawirul Ghafarul Qaharul Rahman Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabitul Basitul Hafitul Rafiul Mu'izul Muzibul Samiul Basir Akamul Adul Latiful Khadir Al-Alimul Azim Al-Ghafurus Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafidul Mujib Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Rakibul Mujibul Wasitul Hakimul Wadudul Majidul Basitus Sahih Al-Haqqul Aqil Al-Kaliyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Musiyul Musiyul Mu'in Al-Mu'il Mumit Al-Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Aidul Adul Samadul Qadirul Muqadir Muqadimu Akhirul Awal Akhir Az-Zahir Batin Wali Mutalibar Tawakul Mutakimul Ghafurur Rahimul Malikul Mujibul Jalali wal Ikram Al-Musidul Jami'ul Ghaniyul Muniyul Mani Adarun Nafi'an Nurul Hadi Badiul Baqi Al-Warisul Rasidus Sabulul Ladzi Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir Allahumma salli abdal salatin ala atas kalimatu katika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim adada matu katika wadidah
kalimatika kullaha zakaraka zakiruna wa ghafala zikrika wakilun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bizalimin. Fa'idna min naili salihin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, berikanlah selawat kepada Nabi kami Nabi Muhammad. Amin. Dan sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang-orang zalim lainnya. Amin. Selamatkanlah kami dan mereka. Dan limpahkanlah salawat kepada seluruh keluarga dan para sahabat. Amin. Assalamualaikum. Berikanlah tadi kita ikuti bersama bacaan syiar Quran dilanjutkan dengan musnah dan salawat. Bapak Ibu berada yang akan hormati, kegiatan kita ini tidak saja yang ada di dalam ruangan ini mengikutinya, tetapi ada juga rekan-rekan kita yang berada di luar secara Zoom meeting. Kami tidak dapat menyapa beliau karena Pak Haji Indonesia itu beberapa nama seperti ini. Baiklah, untuk membersihkan waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah. Siapa ini? Ya, Pak Imam kita. Pak Imam kita ada. Mantap. Silakan Pak Imam. Bapak Burhan Shah yang tadi selaku imam kita pada salat subuh ini untuk berikan tausiah pada acara kita pada sore ini. Pada beliau dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, tolong merekam kan? Merekam. Tadi saya buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim huwal 'azizul hakim. Allahumma shalli 'ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal mu'minun wal mu'minat, jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman dan jamaah salat jamaah sejadah fajar. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kita bersyukur pada Allah, subuh hari ini ditakdirkan untuk dapat mentaati perintah Allah, dapat menjalankan perintah-perintah Allah. Mulai dari tadi malam, waja'alna naumakum subata, kita dianjurkan dan diberikan hak oleh Allah sesuai dengan informasi Al-Quran bahwa kami jadikan malam untuk tidur. Jadi Al-Quran melandasi hidup kita, dan kita pun berdoa berdasarkan sunnah Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut, dengan nama Engkau ya Allah kami hidup dan mati. Kita jalani istirahat kita dengan membaca, kita awali istirahat kita di malam hari dengan baca zikir-zikir seperti surah Al-Baqarah 255 atau ayat kursi, Al-Baqarah akhir 286 misalnya, dan kemudian kita tutup dengan ayat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi kemudian kita tertidur dan bangun, begitu bangun kita gosok gigi misalnya kan,
Awali dengan baca doa alhamdulillahilladzi ahyana wa amatana, juga diiringi dengan sunnah Rasul. Setelah itu kita duduk sejenak, kemudian masuk ke kamar kecil, kemudian kita gosok gigi. Gosok gigi juga merupakan bingkainya atau regulasinya adalah Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka gosok giginya ayat Quran, perintah Allah, sunnah Rasul. Kemudian kita pun berwudu. Berwudu pun adalah mungkin qada hajat, itu juga adalah kita bersihkan dengan dasar perintah Allah. Kemudian kita berwudu. Wa ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kita pun berwudu, dasarnya adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Semua yang kita lakukan terbimbing berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran. Kemudian sebelum ke masjid ini kita melakukan sholat malam, sholat sunnah wudu misalnya kan, sholat tahajud. Nah semuanya ini adalah dibingkai atau dipedomani oleh Al-Quran, firman Allah SWT. Sholat tahajud misalnya, wa minal laili fatahajjad nafilatan lak. Kemudian sholat witir juga adalah perintah dari Allah SWT. Wal fajr, kita pun berjalan menuju ke masjid ini. Ini juga adalah perintah Allah. Jadi udah berapa ayat Quran yang kita lakukan pagi hari ini. Salat juga perintah Allah. Aqimis salat tadi dulu kisyamsi. Kemudian setelah itu kita berzikir Asmaul Husna. Asmaul Husna juga perintah Allah yang kita kerjakan. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Maka Allah memerintahkan pada kita di dalam surah Al-A'raf misalnya, Allah memiliki nama-nama yang baik-baik, jumlahnya 100. Maka menyuruhlah kamu kepada salah satu dari namanya. Maka ini juga zikir Asmaul Husna yang sangat indah lagunya, yang populer lagunya ini ya. Kita baca setiap subuh. Barang siapa yang menghafal Asmaul Husna ini, kata Rasulullah, dia masuk surga. Amin ya rabbal. Jadi lagu Asmaul Husna ini tergantung juga lagunya. Kalau saya hafal dengan lagu tahtim tahlil atau lagu Salawat 40. Kalau lagu Mesir nih, lagu dari mana ini? Dari Turki ya. Misalnya lagu ini memerlukan keahlian khusus. Jadi harus diulang menghafalnya gitu. Beda lagu, beda cara menghafalnya. Nah, banyak-banyaklah menghafal nama-nama Allah, insya Allah ya, Asmaul Husna akan dijamin oleh Rasul. Siapa yang hafal Asmaul Husna, dia masuk surganya. Maka kita berzikir Asmaul Husna juga dibingkai dengan perintah Allah. Kemudian kita berselawat, tadi ditutup dengan selawat. Selawat juga adalah perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diedarkan infak zakat, ini juga adalah zunduk, adalah dasarnya Al-Quran dan sunnah Rasul. Khudz min amwalihim. Jadi Pak Dani ini menjalankan khudz, ambil dia itu, ambil keliling. Nah ini mengambil ini adalah ambil pengurusnya. Yang kitanya adalah berinfak, bersedekahnya ya, aqimis shalah wa itaiz zakah. Ayat Quran yang kita lakukan. Duduk. Sekarang selanjutnya duduk mendengarkan ta'lim ini juga adalah bagian daripada perintah Allah. Iqra. Misalnya Al-Alaq Iqra. Yang kemarin saya bacakan itu surahnya Al-Mujadilah. Walladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ini surah apa namanya? Surah Al-Mujadilah ya, Al-Mujadilah. Nah, duduk mendengarkan 1/4 tahun Al-Quran. Yang menyampaikan insya Allah juga adalah Al-Quran. Nah, kali ini mudah-mudahan hidup kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu pada jemaah, semua gerak kita itu dibingkai oleh Al-Quran, diregulasi oleh Al-Quran ya, menjalankan perintah Al-Quran sampailah kita mati. Sampailah kita mati misalnya sedang menjalankan salah satu ayat Quran, maka kita
akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita tuh meninggal dunia dalam keadaan kita menjalankan agama Allah, menjalankan dalam keadaan Islam. Nah, hari ini momentumnya ini momentum masih bulan Syawal. Saya ingin mengangkat atau memberikan peringatan pada diri saya dan kita semua tentang pentingnya memberi maaf, ya, memberi maaf. Ya. Para jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu yang kami muliakan, khususnya pengurus jamaah Sayyidah Fajar, jamaah Cadang Fajar, jamaah haji dan umrah yang hadir pada kesempatan ini. Kadang-kadang dalam hidup ini kita sering dikecewakan, sering mendapat kekecewaan. Ya. Dalam konteks hubungan kerja misalnya, banyak hal yang kita kecewa dari pimpinan kita itu misalnya kan. Dia biasa ngomel di depan umum, kalau nak marah depan umum dia omelnya kita, itu buat kita kecewa. Banyak lagi hal lain misalnya dalam menetapkan honor misalnya, kita kadang-kadang dapat kecil, dia besar misalnya. Itu kita juga marah, emosi. Itu ada aja hal terjadi. Kadang-kadang dimutasi, kita tengah senang di tempat unit A, tahu-tahu dimutasi di unit B, yang tempat orang tak suka gitu. Di situ macam kita dibuang, marah kita dengan pimpinan. Ya, kadang-kadang marah itu disebabkan oleh tidak pandai naik-naik jabatan kita itu, ya sampai pensiun. Marah kita, dendam kita dengan dia, dengan pimpinan. Tunggu kau nanti. Nah, ini hal-hal yang kita kecewa, marah hampir tiap hari itu terjadi. Kalau di dalam unit kerja ada juga kita marah dengan teman sejawat, teman sama-sama eselon, sama-sama level. Kadang-kadang suka nak jatuhkan kita lah, buka aib kita lah. Banyak yang kekurangan kita diungkap-ungkapkan gitu. Kita tak tahu dia meribah kita tu, dicaci maki kita, dicari kekurangan kita, difitnah, ya, difitnah macam-macam hal. Difitnah misalnya ada cewek, ada bini muda, macam-macam gitu. Difitnah misalnya keluarganya tak harmonis, patut cinta rumah tangga. Dan demi menjatuhkan kawan tadi ini kita dihina, difitnah, diriba kayak gitu. Ini menyebabkan kita marah. Kadang-kadang juga dengan anak buah. Anak buah ini ada juga anak buah kita ini buat kita marah. Misalnya pengkang, beri nasihat, tak mau bebal, ya. Malah salah berulang itu aja, sampai kita emosional kadang-kadang. Kau ni dengan cakap aku dah. Aku ni siapa? Kadang-kadang muncul kayak itu, ungkapan gitu. Ini juga anak buah, teman sejawat, pimpinan bisa menyebabkan kita marah. Kemudian hal lain misalnya dalam kehidupan rumah tangga. Nah, makin dekat hubungan kita dalam sebuah interaksi hubungan misalnya suami istri, ini makin banyak hal yang kadang membuat kecewa, kadang membuat marah. Makin sering nih, ya, makin intens pergaulan kita itu bisa ada kekurangan-kekurangan yang muncul yang kadang-kadang menyebabkan kita marah. Misalnya ibu suka marah orang-orang dulu kalau tengok suami misalnya tak ada rapi, nak sepatu, kaos kaki tak pernah cuci, dia orang gitu. Baju dalam sampai 2-3 hari tak pernah digantung yang gitu. Semua nanti ibu yang ambil baju dalam, kaos kaki, tak ada mau ngurus bapak ni, dah manja. Tak pernah mau ngambil seorang nasi, semua dilayani. Nah, ini kadang-kadang udah tiap hari ibu ni kadang muncul jemu, ini biasa marah. Tengah demam pun minta ambil dengan bini. Allah, bapak ni katanya, demam aku ni kata. Nah, ini menimbulkan marah banyak ya. Suami juga kadang-kadang ada hal-hal yang membuat marah kepada istri, ya. Ini biasanya marah emosional bisa disebabkan oleh masa lalu misalnya. Nah, masa lalu ini kadang-kadang bisa membuat suatu masalah amarah yang tersimpan sejak lama, sesuatu muncul lagi. Nah, ini kalau marah sudah sampai ke puncak seperti itu, akhirnya menimbulkan dendam.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di banyak ayat ya, di banyak ayat yang saya belum bisa hafal semuanya, tapi nanti kalau Bapak Ibu ingin aksesnya lebih banyak silakan. Misalnya di dalam surah 3 ya, surah Ali Imran ayat 134 ya. Di situ Allah katakan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah suka menerima maaf. Jadi Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh ayat 133-nya wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang bertakwa. Cirinya, jadi sifat maaf ini ada hadiah surga seluas langit dan bumi. Nah, cirinya kata Allah orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhibina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 5 ya. Yang pertama kata Allah, orang yang akan memperoleh surga seluas langit dan bumi itu adalah yang membelanjakan hartanya dalam keadaan sempit dan lapang. Ya, maka Bapak Ibu telah mempraktikkannya nih. Dalam keadaan lagi awal gajian dapat terima pensiun 10.000, 5.000 atau 20.000 yang hijau. Ujung-ujung bulan, pertengahan bulan dari 50 berubah ke 20 misalnya pertengahan bulan. Karena pensiun ni gaji dah pernah potong banyak. Biasa dapat belasan juta, ini tinggal 4-5 juta ya. Mulai kecil. Tapi itu fisarrak wa darak tetap jalan. Awal gajian pensiun dapat bayar banyak atau infak banyak. Tengah berkurang sedikit, makin ujung 3.000, tak apa. Fisarrak wa darak. Itu ketahuan Pak. Dari pengumuman akhir itu ketahuan. Awal bulan 600.000. Di akhir bulan biasanya 200.000. Itu ketahuan. Tapi jangan kita merasa malu. Tapi itulah praktek yang dimaksudkan dengan fisarra wa dharra. Dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, infak jalan terus. Ya. Disiapkan relatif berbuat baik. Itu ciri adalah orang yang mewariskan surga seluas langit dan ya. Wal kazimin al-ghaiz, dan menahan amarah. Ya, menahan amarah ini penting. Janganlah Allah mencontohkan kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus ini ayatnya belum saya hafal. Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya karena marah. Surah Anbiya ayat 88, 87, 88. Ini jadi doa juga ini. Bagus dibaca doanya. Wa dzannun izhaba maghadiban wa dhanna an lan taqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Jadi ingatlah ketika kisah Nabi Yunus, kata Allah ketika ia pergi dalam keadaan marah. Jadi rupanya Allah tak suka Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah. Kenapa Nabi Yunus itu marah? Karena umat ini pengkang, Bu. Diajak beriman tak mau pengkang gitu, mengajuk. Jadi cerita Nabi Yunus ni menggambarkan orang suka pilih tongking. Tongking. Kalau Bapak Ibu suka pilih tongking, berarti ikut Nabi Yunus. Ya, diajak ni pergi cerita pajak, tak mau tinggalkannya. Meninggalkan ini Nabi Yunus meninggalkan kaumnya ni karena sudah sering diajak beriman pada Allah, tak mau dia, tak mau. Kata Nabi Yunus, kata kita lah Nabi Yunus dah tengok bakal ada azab Allah tu, mendung. Nabi Yunus tu belum dikasih oleh Allah informasinya, dia yakin ni kaumnya ni akan dapat musibah, ditinggalkan dia lari dari negeri itu, dia naik sebuah kapal. Sebuah kapal ni memang tengah laut tu ribut gitu kan. Tengah laut ribut. Makanya kata Allah, janganlah dia mengira dia tidak akan kami sempitkan. Karena dia ini pergi tanpa minta petunjuk Allah, tanpa istikharah ya, tanpa perintah dari Allah. Dan allan taqdir alaihi. Mereka mengira kata Allah, kami tidak akan menyempitkan, kami tidak akan menyulitkan. Maka dia kira tadi perbuatan dia marah itu Allah mendiamkan saja. Ini Allah tak suka dengan kita suka mengajuk marah ni kan. Ya. Memang hati-hati ni. Makin orang tua ni kadang suka cepat mengajuk. Makin tua ni kita harus menghilangkan ni. Macam mana tu? Itulah
untungnya Bapak Ibu ini selalu hadir di Sedap Ajar nih, karena doktrin ayat Quran nih, insya Allah hilang sifat mengajuk nih ya. Amin amin ya rabbal alamin. Biasanya makin tua nih kadang suka mungkin gitu ya. Tapi ada semua orang tua sih. Mantan-mantan pejabat atau mantan pegawai itu saya yakin dia tahu mengendalikan diri, cerdas emosional ya. Biasanya yang jarang ikut pengajian, yang jarang dapat itu suka begitu. Maka kata Allah, jangan dikira kami tidak akan menyempitkan jalannya. Karena marah tadi, lalu dalam laut itu kapal itu oleng, ya, kapalnya tidak terbesar, kemudian harus diundi. Siapa yang harus terjun ke laut ini mengurangi jumlah penumpang. Ya. Akhirnya berapa kali undian, tapi undian ini jangan dijadikan untuk main judi pula. Ini undian seperti ini ya dilakukan ya memang kita nak memutuskan ini payah gitu. Karena pemilik kapalnya pun sayang juga dengan Nabi Yunus nih. Itu undi lah. Nanti kalau anak buah kapal yang kena, aku suruh terjun nih, begitulah pikir. Apa yang keluar nama Nabi Yunus? Gitu. Namanya wajah Nabi itu kan tetap ada cahayanya, ada karismanya. Jangankan wajah Nabi, wajah Bapak Ibu ini penuh karisma. Amin ya Rabbal. Kenapa? Karena Allah kasih karismanya itu di dalam surah yang kita baca tadi, surah Al-Fat. Jadi saya tadi ayat 1 sampai 10 saya potong, saya ambil 8 29. Kalau saya baca tadi itu hampir 4 halaman. Nah, nanti tengah habis selesai semua ini ada yang ngeluh ya, hampir tak depan lutut aku. Panjang itu. Tapi kalau yang tahajud kita selesaikan ini. Kita selesaikan surah Al-Fat ini. Nah, di sana dikatakan oleh Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di wajah umat Nabi Muhammad itu ada tanda bekas sujud. Nah, makanya kalau kita pergi kemana-mana nih Pak, orang pasti hormat sama kita, ada tanda bekas sujud ya. Tidak ada orang yang bisa menyembarangkan kita, karena Allah sudah melindungi kita dari wajah kita itu dan sebagainya ya. Allah beri tanda bekas sujud ya, sehingga kita ini tidak mudah diakalin orang lah gitu. Wajah-wajah yang hadir di semuanya, apalagi wajah cerdas, beda lagi itu kan, wajah ilmu, wajah yang ada bekas suduknya. Begitulah Nabi Yunus tadi itu disayang, akhirnya keluar namanya Nabi Yunus, dan akhirnya berapa kali akhirnya Nabi Yunus langsung harus terjun. Nah ini terjun ke laut, akibatnya ditelan ikan. Dan akhirnya Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya diterima oleh Allah. Nabi Yunus dalam kegelapan ya, dalam kesempitan ya. Dalam ayat Quran disebutkan gham ya. Gham itu artinya yang menyelimuti pikiran ini dah mati akal, mati pandangan, mati hati dah. Tak bisa lagi berbuat apa-apa. Di tengah laut yang dalam, Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, Allah memberikan peringatan pada Nabi Yunus karena marah. Makanya hati-hati kalau marah-marah nih. Jangan nak kita lanjutkan mengajuk. Juga tidak boleh kita tumpahkan saat marah itu. Pesan orang tua saya dulu, Ayahanda Yunus Muhammad, Pak Ibu kenal, kalau kau dia marah, jangan kau diri, bukan. Diri bahaya, apalagi kau ini guru olahraga, anak ayam. Kalau kena marah, buat duduk. Urusannya sambil canda dia. Kalau masih marah, duduk itu, ya kan? Nah, bawa baring. Ya. Kalau masih marah baring, buat wuduk. Wuduk, ya. Masih marah, buat wuduk. Kau masuk dalam sungai kau puasa, penyelam kau sama kamu tadi. Mati lah Pak. Video canda saya mati lah gitu Pak. Kalau marah itu bahaya marah. Jadi bawa wudhu itu akan menghilangkan ya, menghilangkan marah itu adalah api. Nah, wudhu. Makanya Bapak Ibu sekalian, wal kaziminal ghaidh, kalau orang mampu menahan amarah ini luar biasa. Ya, akhirnya bisa masuk surga. Wal afina 'anil nas, dan mau memaafkan kesalahan manusia.
hadiahnya adalah surga. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengecewakan kita ini dalam hal-hal beberapa hal dalam hal banyak hal. Banyak kekecewaan-kekecewaan kita itu kalau kita umpamanya dalam menemukan kekecewaan-kekecewaan itu ya tergantung sampai Allah isyaratkan dalam hukum kisas pun kalau ada saudara yang memaafkan Allah isyaratkan hukum kisas itu kan bunuh balas bunuh gitu kan. Tapi kata Allah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus qisasu bil qatl al-hurru bil hurr al-'abdu bil 'abd wal-unsa bil unsa. Faman udiya lahu min akhihi. Ada di situ ada kata-kata wahai orang-orang beriman diwajibkan kamu dalam masalah pembunuhan hukum kisas bunuh balas bunuh ya kan. Orang merdeka yang dibunuh harus orang merdeka. Hamba dibunuh hamba. Yang perempuan bunuh perempuan yang membunuh harus dibunuh. Tidak boleh digantikan. Anak bunuh nanti yang gantikan datuk ya karena datuk dah nak tua gitu kan. Lagi nak mati datuk ya gantikan. Kita ganti zaman benar cucu kita bunuh gitu mati nenek pula. Anda boleh gitu kata Allah. Nyaman benar jadi dia. Kita yang tua-tua jadi korban tak boleh. Pokoknya yang muda bunuh, yang muda tu yang apa? Yang harus dibalas. Gitu. Aku yang tua bunuh, yang tua, adalah yang tua ni pergi nak mati bunuh ya. Selesai. Tapi kata Allah, "Faman ufiya lahu min akhihi", barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya dalam hal saling membunuh ya hukum kisas pun Allah beri syarat kalau ada yang boleh maafkan, yang bisa maafkan, maka fattiba'un bil ma'ruf. Digantilah dengan 200 ekor unta. Kalikan berapa juta? 200 ekor sapi, kalau sapinya 30 juta, 200 ekor berapa? Dalam hadis 600 juta. Tapi 30 juta, 600 juta diberikan pada ahli waris kan. Itu pun masih ada keringanan lagi. Kalau mampu nego. Bisa enggak 100 ekor? Oh bolehlah. Boleh. Nego ke, boleh enggak 50 ekor? Kalau ahli waris semua bolehlah, memaafkan. Boleh enggak 2 ekor? Anda apalah ekor. Ya. Atau boleh enggak pakai ayam? Menyaman menangkau ayam. Ayam bawa kambingnya lah. Rebus kambing. Itu udah jadi standarnya 200 ekor kalau dalam riwayat hadis itu. Dan yang kita ingin sampaikan di sini, Allah itu masih memberikan celah orang yang ahli waris yang kena bunuh itu. Biasanya itu hukum di zaman Arab itu kan balas bunuh. Maka dulu terjadi sering perang-perang itu karena apa namanya dendam itu. Cara mengakomodir sifat dendam itu maka Allah laksanakan hukum kisas. Ya, ditetapkan hukum kisas. Tapi obialahu, kalau mau maafkan silakan. Dan artinya Allah lebih suka kita memberi maaf. Nah pada zaman kalian yang dirahmati Allah, memberi maaf itu arisannya surga ya. Kemudian di dalam surah An-Nur ayat 22, maaf itu diisyaratkan juga di dalam surah At-Taghabun, ya ayyuhallazina amanu ya inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Di sini diisyaratkan juga bahwa orang beriman sesungguhnya istrimu, anakmu, ya pasangan hidupmu itu ada yang bisa menjadi musuh buat kamu. Jadi musuh dimaksud di sini musuh yang bukan saling membunuh, tapi musuh yang menyebabkan kita ini bisa terlambat sembahyang. Misalnya kita bisa marah kalau WC, biasanya WC ini 2, kamar mandi 2. Anak banyak, macam saya lah kasusnya. Rumah di atas tu turun pula sikit, WC-nya tak bisa pakai lagi. Jadi ramai-ramai, misalnya anak 7, menantu 7. Cucu 22, 14. WC cuma 1. Kita nak pergi seredah fajar. Jam 3, udah ada yang pakai WC. Terlambat sikit, masuk lagi yang lain. Sampai dah nak azan masih ada yang pakai WC itu. Kena giliran ada juga anak ni yang kok pakai WC. Marah gitu. Nah, ini bisa marah kan. Nah ini bisa jadi musuh nih. Musuh istilahnya tu fahzaru. Jangan sampai anak-anak itu menghambat kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Untung enggak jemaah misalnya macam rumah saya itu masjid dekat. Pergi ke masjid kalah. Nanti masjid tu WC-nya banyak, sekolah banyak. Di situ lah. Ya. Tapi fahzaru, maka kalau ini terjadi terus, maka kita harus mengingatkan dan wa in ta'fu,
wa tasfahu wa taghfiru. Maka masalah keluarga ini banyaklah contoh lain-lainnya. Misalnya ibu masak ya tak pernah memuaskan suaminya, misalnya terlalu banyak garam, tiap masak garam banyak gitu kan. Dari tegur oleh bapak ni terus banyak garam. Atau banyak apalah, banyak lemak gitu. Kak suami ni tak suka dengan lemak-lemak. Ada juga kalau masak ni, misalnya orang Jawa dengan orang Melayu. Orang Melayu suka sayur. Orang Jawa suka sayur asam. Yang Melayu ni asam pedas. Betulan isteri orang Jawa asam terus. Asam ya kan. Ini bisa marah ni ya. Ini mak kalau mati suami ni ya, risau tu bini aku ni malah asam terus ya. Ini apa? Ain ta'fu wa tasfahu, kalau kita mau memaafkan ya kan. Tidak usah. Jadi syaratnya memaafkan tu di surat Al-Ghabun ayat 14 itu syarat untuk bisa memaafkan itu ada 3 Pak ya. Kategori kita bisa disebut seorang pemaaf itu di situ jelas Allah wa in ta'fu. Yang pertama adalah ta'fu. Yang kedua tasfahu. Yang ketiga taghfiru. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Yang tasfu itu apa? Yang ta'fu itu apa? Memaafkan tidak ada denda, tidak ada habis ya, menghapus. Makanya ta'fu itu kita minta pada Allah itu dihapuskan. Kita minta doanya dalam salat, kita duduk antara dua sujud, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Jadi yang pertama Rabbil firli, minta ampun. Minta ampun ni artinya minta ampun kan jangan dibuka aibku, ya kan? Minta ampun kan jangan dibuka aibku, tapi aib itu masih tersimpan ditutup ya Allah, jangan diceritakan pada orang lain. Itu Rabbil firli, ya Allah dosa aku ni banyak ya Allah, dia modal begini, karena saya ni lawa banyak cewek ya Allah. Kalau banyak yang tahu ni tak ada yang ngambil saya ceramah. Dulu istilah playboy, Rabbil firli, janganlah sampai dibuka ya Allah. Ya. Semua banyak cewek saya tengok. Banyak ya. Rabbil firli ya Allah, janganlah sampai tahu isteri saya ya Allah. Jangan ibu nak tanya pula balik rumah benar ke? Jungkir-jungkir masa lalu, jangan. Rabbil firli itu artinya tutupkanlah ya Allah, tutupkan itu, ampunkan, tutupkan. Yang terakhirnya, jadi memberi maaf ini sama dengan perumpamaan kita sedekah. Kalau kita sedekah banyak, gantinya banyak. Ini kita minta ampun pada Allah, tapi kita minta maaf pada Allah, tapi kita tidak mau maafkan istri, tidak mau maafkan orang yang menjengkelkan kita tadi. Payah juga maaf itu dapat. Makanya kata Allah katakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Seiring sejalan kalau seorang hamba ingin minta maaf dengan Allah, dia juga harus memberi maaf. Jadi udahlah, pimpinan kita dulu yang banyak ngecewakan kita dulu, kita selesaikan sekarang, maafkan dah gitu. Pilkada kemarin misalnya tak pilih dia, tak apalah, atau milih dia, jangan ada unsur dendam. Pemilih ini bukan kena dendam. Kalau kita masih kena dendam ya, itu berarti kita masih ada yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita milih ini berdasarkan istikharah saja. Oh, saya tak milih dia apa? Dulu dia macam-macam. Risau aku dengan dia. Itu masih dendam. Masih dendam gitu tuh, tidak boleh begitu ya. Kalau masih melakukan itu saat pemilu kemarin, kita dah hapuskan. Salah. Itu. Tidak usah begitu. Pokoknya intafu ya, habis ya, bersihkan ya. Watasfihu itu artinya lapangkan. Tidak usah diungkit-ungkit lagi. Kalau kita dah maafkan istri, dah maafkan suami, ya misalnya punya masa lalu ya, makanya kata Inul itu lagunya, masa lalu biarkanlah berlalu. Janganlah nak diungkit-ungkit lagi. Dulu kau gini-gini ke. Biasa ibu-ibu dalam TikTok tuh, ya kalau dah tuh, contohnya misalnya suaminya tuh negur cewek tuh, dalam bilang TikTok tuh, terima kasih ya. Sekali ya salah suami itu. Jadi suami itu jatuh barang, ada cewek, nabikan, ya pun mengucapkanlah depan bini tadi dengan cewek itu dengan senyum-senyum, terima kasih ya. Rupanya si bini ni tak terima, cemburu, marah, sampai 2-3 hari.
Nanti apa yang lakukan oleh bini ini, apa laki dengan bini itu makasih ya. Belum selesai, besok ada lagi makasih ya. Sampai seminggu makasih ya. Sampai bini itu bingung, ya Allah. Nah ini namanya masih ungkit-ungkit. Kalau kita nak memaafkan tuh, jangan macam itu. Udah sakit. Kalau masa lalu diungkit-ungkit tuh sakit. Kok bisa nak nyelam-nyelam. Kok bisa nak dibalik kota masa lalu tuh dijadikan ulang, ya, diulang lagi. Kita tidak mau gitu, kok bisa. Tapi tak ada peduli. Namanya dia aku puas-puas mungkit masa lalu ini. Sampai kadang istri kecewa atau suami kecewa, putus asa. Macam mana lah aku nak ngadapinnya. Akhirnya kalau jangan sampai pasangan hidup itu tuh ngadukan hari kita itu kepada Allah, akan tajun, ya Allah, laki aku macam itu, ya Allah. Bini aku macam itu, ya Allah, aku tidak terima. Kau adili dia nanti di akhirat, ya Allah. Kacau gitu. Kalau begitu, berarti si bini pun tadi udah putus asa mengadu kepada Allah. Nanti kita kena dia, kena hukum oleh Allah, kena hisab. Ya, kalau tidak ada kemaafan. Nah, tapi yang paling mulia adalah janganlah ibu-ibu, bapak-bapak sampai dan mengeluarkan macam itu, ya, menurut saya. Terus tahu atau firu, ya, atau firu artinya menutup aib, jangan diceritakan kepada orang lain. Nah, inilah Bapak Ibu, dan seiring dengan itu, ya walladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi sifat pemaaf itu akan dibalas oleh Allah. Sesungguhnya kata Allah, ya sesungguhnya Allah juga Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi seiring kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan maaf dari Allah, kita loh yang harus mau memaafkan. Jadi Allah akan menuruti kita. Makanya masa lalu orang-orang yang banyak mengecewakan kita, ya banyak membuat kita sedih, sakit hati, kena hina, kena tahan, karier, kena macam-macam lah, ya. Banyak kalau dikumpulkan catatan orang yang mengecewakan kita itu, bahkan dalam organisasi yang paling bagus pun kadang-kadang ada kebijakan yang mengecewakan kita, dan maafkan. Ada orang yang disampaikan oleh Rasulullah, si fulan itu kata Rasulullah masuk surga. Si fulan orang sahabat dikatakan oleh Rasulullah dia adalah ahli surga. Kemana dia ni? Lalu ditanya oleh sahabat, apa amalnya? Tak ada sembahyang tahajud, tak ada sembahyang sunnah yang lebih-lebih zikir. Kerjanya setiap malam nak tidur dia maafkan kesalahan orang. Pokoknya malam-malam saya maafkan kesalahan si fulan, saya maafkan kesalahan si fulan. Yang lebih hebat ke? Ini rahasia ya Bapak Ibu. Saya ini mau saya sampaikan karena ini kalau tidak berusaha nih. Surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Mintalah kamu ampun pada dirimu, walil mu'minin wal mu'minat. Dan mintalah ampun pada Allah untuk kaum mukmin mukminat. Ini saya praktikkan. Saya praktikkan ketika saya masih awal-awal jadi penjabat. Pak Kasri ini saksi, ya. Betapa hebatnya Bapak Sutarmiji di pejabat. Semua orang takut kalau dia ngomong. Sehingga aku lagi nak ngadapin dia, saya waktu itu pejabat muda kan. Saya tengok, ya Allah macam mana nak nemui beliau. Maka saya ngamalkan apa? Ngamalkan, tidak mau dekat cek muka gitu macam. Tak berani, karena kita tidak punya apa-apa kan. Sesuatu-nya surah 4. Saya malam-malam saya minta ampun pada Allah. Ampunkan dosaku ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tuaku, ampunkan dosa Pak Sutarmiji. Kenapa? Karena dia selalu jadi buah bibir. Kalau ngomel. Pokoknya gitulah ya. Kalau marah tegas, tapi baguslah prestasi ke negeri waktu itu. Apalagi saya nak hadap dia, malam saya ampunkan dosa Pak tadi, ampun dosa Pak tadi. Saya tidak tahu bakal dapat apa, tidak tahu saya. Pokoknya kata bapak saya, orang tua saya, Tarmiji itu bagus, saya doakan, ampunkan dia dari Allah. Pak Edi juga, ampunkan Pak Edi. Pak Mul juga, saya minta ampunkan dosa Pak Mul. Ya Allah, paling banyak ngomel dengan saya di Pak Mul, ampunkan dosa. Saya tak tahu Bu, apa hikmah dari ayat itu, tapi di ujungnya, tahun 2009 saya diangkat jadi pejabat eselon 4, tahun 2016, 2015, saya tak pernah minta, tak pernah apa, ya.
oleh Pak Jambur, dilaporkan pada Pak Tamiji. Pak Jamurudin almarhum, Burhan ni kata Pak Jambur pengen nak naik umrah. Kata Pak Tamiji, ngapa nak umrah ni haji sekali? Ya Allah Pak, tidak pernah ketemu langsung disuruh naik haji. Tapi orang tak tahu tiap tahajud ya kan. Ampunkan dosa Pak Tamiji, ampunkan dosa. Hanya saya diangkat naik haji Pak TPHD tahun 2016. Ya Pak ya, Pak Kasri tahun ni. Kalau saya bohong Pak Kasri ada. Ya pejabat-pejabat di Pemkot tahu. Tak pernah saya masuk kantor, tapi lewat malam-malam. Nah, ini Pak, ini apa? Fadilah memohonkan ampun tu saudara. Begitulah selanjutnya 2016 sampai 3 tahun berikutnya tak berhenti saya doakan beliau-beliau, termasuk Pak Edi. Ternyata 2019 saya diberangkatkan lagi umrah. Jadi 2 kali Pak. Kerjanya hanya mintakan ampun, jangan ampunkan dosa Pak Edi, ampunkan dosa bahasa, ampunkan dosa Pak Mol. Pasti dia banyak dosa. Ampun ya Allah. Termasuk Pak Kasri ni saya doakan ampunkan dosa Pak Kasri. Pak Kasri itu asisten. Rupanya sekarang Pak Kasri sering beri amplop. Malah nabi ceramah ya kan. Termasuk senjata pajak ni saya ampunkan dosa. Alhamdulillah ya, saya bisa terima ya sini. Padahal ini kan banyak orang-orang hebat nih. Nah, itu jangan berhenti. Jadi dengan hanya memintakan memberikan maaf, tapi juga doakan. Termasuk istri, suami. Istri tak bisa marah kalau kita sering mintakan ampun untuk istri. Suami tak bisa marah kalau istri suka minta ampunkan. Ya ampunkanlah suami saya tu ya Allah yang bernama Pak Kasri misalnya. Sebut ya namanya tu Bu. Kalau memang misalnya istri misal lebih dari 1 ya sebut yang mana. Atau suami sebut namanya ya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad. Sebut ampunkanlah dosa istri saya bernama Fulan. Suami tidak bisa marah. Tidak bisa marah. Apapun tabiat kita, suami atau istri tak bisa marah. Termasuk yang saya praktekkan terakhir sosial saya tentang hikmah memaafkan ya. Pernah satu hari Bapak Ibu di kampanye sebelumnya itu, waktu itu teman sekantor tuh ada pengen nak jadi wali kota. Menjelang pensiun tuh dia pasang pamflet, pasang brosur pengen jadi wali kota. Oh, tidak ada masalah. Yang di masalah nih ketika sebuah acara dia minta saya yang masih jadi pejabat untuk baca doa. Tolonglah Pak Buran bacakan doa. Dulu kan saya di Pemkot tuh sering baca doa, Pak, apel-apel. Maka baca doanya apa? Doanya yang saya bunyikan, ya Allah menangkanlah si bulan ini untuk jadi wali kota sampai ke aja. Itu doa saya. Rupanya ketahuan ada kepala sekolah yang lapor ke Pak Mol. Oleh Pak Mol ya Ibu, Bapak-bapak sekalian, besoknya saya kena telepon anak buah saya. Anak buah saya ini lebih tua dari saya gitu ya. Umurnya tapi dia anak buah saya. Dia nelpon saya tuh, "Bohan, kenapa tak pakai bapak lagi? Bohan, kau bodoh bala." Astagfirullah, kau balik ngomong, "Iya, kau bodoh." Sampai 4-5 kali ngomong. "Kenapa ni sebenarnya?" Yang ngomong gitu bukan aku, kata, "Siapa?" "Pak Mol," kata, "Kenapa kan?" "Kenapa pula? Kau ngaku gini ya?" "Oh iya." "Kau ditunggu sekarang, mau dimarah, ya kan?" "Oh, ya Allah, saya mau depan ni, kena pindah lah aku ni." Negara doakan, anda kan tak boleh ke negeri ni kan gitu. Saya di Tanjung Raya 1 tuh, saya belok masuk ke Masjid Arumia, waktu itu masjid lama masih, pakai mobil, saya ambil wudhu, sembahyang, saya doa. Biasanya doa tuh saya minta ampun pada Allah, ampunkan dosaku ya Allah, ampunkan dosa mak bapakku, ampunkan dosa Pak Mol. Nyebut nama Pak Mol tuh saya baca sampai 100 kali. Selesai, alhamdulillah, saya pergi kantor. Apa yang terjadi ini, saya bersiap lahir dan batin. Assalamualaikum, saya kata, "Pak, siapa menerima arahan?" Bukan dia marah. "Ngapa kau doakan Fulan itu?" Gitu ya. Pak Fuadi kata Pak Fuadi. Tidak ada marahnya. Sebutik pun tak ada kalimat marah. "Ngapa kau doakan budak itu jadi wali kota?" "Pak, saya nih, Bapak tahu tukang baca doa, siapa pun nak minta doakan, saya doakan. Bapak pun nak minta doakan jadi wali kota, saya doakan. Apalagi habis baca doa, saya dapat amplop 100.000.
Kau amplop ya kerja kau. Datang ke sana. Lalu selamat ada sampai dipindahkan. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi itu ini rahasia ya. Jadi saya Fajar yang dapat nih. Mungkin banyak masalah-masalah yang ditemukan di sosial komunikasi kita, ya, yang kecil dengan kita. Banyak kan ya gitu. Itu amalan tidak saya dapat dari ulama, dari guru saya tidak dapat dari Al-Quran. Saya praktekkan, saya terapkan. Jadi dia ilmu, jadi pengalaman. Nah yang mau coba silakan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terlebih itu kurang mohon maaf, dan sebagai kesimpulannya, ya sesungguhnya Allah mencintai orang memberi maaf dengan segala macam keutamaannya. Maka marilah kita berupaya memberikan maaf pada siapapun yang telah mengecewakan kita. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cantik Pak. Karena waktunya udah lewat banyak nih. Tapi terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz Ustadz Haji Burhan Shah Yunus Mohan, SP MPD. Beliau adalah Ketua Ikatan Dai Kalimantan Barat. Jadi wajar aja lah. Kita dapat ilmu banyak subuh ini. Jadi bapak-bapak ibu-ibu banyak subuh hari ini kita dapatkan. Makasih Pak Haji. Bapak Ibu hadirin yang sekali hormati, untuk hari pertemuan kita pada pagi hari ini ada beberapa informasi. Yang pertama yaitu hasil empat kita pada subuh hari ini berjumlah 134.000. Besok pada putaran 6.356. Insya Allah kita akan berkumpul di Masjid Baitus Safar, Jalan Husin Hamzah, Gang Mandiri, di dekat rumah Pak Soleh. Ada can Pak Soleh. Demikianlah Ibu Bapak sekalian, kami atas nama acara mohon maaf apabila dalam acara ini terdapat hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Untuk mengakhiri kita pada pagi hari ini kita berdoa subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.